Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini merupakan pertemuan ke-7 ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan sistem persamaan tapi yang diterapkan dalam model makroekonomi. Nah, kita lihat materi yang akan kita bahas yang berhubungan dengan model makroekonomi ini adalah salah satunya nanti kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di dalam model makro, kemudian notasi ini nanti akan kita konsisten kita gunakan ya. Kemudian kita lihat nanti aliran uang di dalam sebuah perekonomian, bagaimana mekanismenya. Kemudian kita akan mencari keseimbangan makro dengan menggunakan metode ya, tentunya metode-metode sebelumnya ya, ada substitusi, eliminasi dan seterusnya ya. Terapannya nanti kita akan lihat di dalam model Keynesian cross model dan analisis ISLM ya. Jadi ini adalah dalam konteks makro. Oke. Nah, kita lihat sebelum memulai mungkin beberapa aturan yang akan kita pahami nanti. Pertama, bagaimana ekonomi itu secara sederhana kita dapat modelkan dalam sekumpulan persamaan. Nanti set persamaan itu kita sebut sebagai persamaan simultan tapi sifatnya masih linear. Kemudian kita bagaimana nanti kita akan menemukan keseimbangan makro. Ya, nanti kita lihat baik itu pendapatan sama dengan agregat demand maupun ISLM ya. ISLM ini nanti yang kita sebut sebagai pasar barang di IS dan LM itu adalah pasar uang. Nah, keseimbangan makroekonomi dengan memecahkan sistem persamaan untuk menemukan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional, konsumsi, dan variabel makroekonomi lainnya. Tentu untuk mencari keseimbangan tersebut kita akan menerapkan beberapa metode aturan aljabar ya. Yang pertama kita lihat spesifikasi dan notasi model yang akan kita gunakan. Ini beberapa yang berkaitan dengan simbol yang akan kita gunakan nanti seterusnya ya. Jadi ini simbolnya tidak berbeda-beda, nanti tetap kita gunakan ya. Y mewakili pendapatan ya. Sedangkan YD itu adalah disposable income. Disposable income itu ya mungkin di mikro atau makro udah dapat ya. Jadi sebenarnya pendapatan rumah tangga yang siap untuk dibelanjakan gitu ya. Jadi D-nya itu disposable income itu setelah dikurangi pajak sebenarnya ya. Kemudian agregat demand dan C itu adalah pengeluaran konsumsi, E-nya itu investasi, dan G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M-nya impor, kemudian T-nya itu adalah total net direct taxation, maksudnya pajak tidak langsung, pajak langsung ya, direct ya. Kemudian T kecilnya itu rate of income tax, maksudnya nanti kita lihat proporsi ya, proporsi tax income oke, atau proportional income tax. S-nya adalah tabungan atau saving. Withdrawal itu adalah komponen berupa penarikan ya, seperti saving, pajak, dan impor. Sedangkan simbol J adalah menggambarkan injection dalam ekonomi. Injection itu maksudnya masukan ya. Bisa berupa investasi, pengeluaran pemerintah maupun ekspor ya. Jadi 3 komponen ini merupakan komponen injection, sedangkan withdrawal ini komponennya adalah tabungan, pajak, dan impor. R besar itu menggambarkan rate of interest, artinya suku bunga di sini. Sedangkan MD itu adalah permintaan uang, sedangkan money supply-nya disimbol dengan MS. Nah, untuk memulainya agar mudah dipahami, mungkin kita akan lihat dulu bagaimana arus uang dalam perekonomian nih. Oke, sebelum memulai kita akan lihat bagaimana aliran uang di dalam ekonomi ya. Dalam sebuah perekonomian itu seperti apa gitu ya. Pertama kita lihat pasar produk. Pasar produk ini sebenarnya adalah perusahaan akan menghasilkan beberapa jenis produk ya. Oke. Kemudian produk itu
akan menjadi penerimaan bagi mereka. Kan begitu kalau dijual ya. Oke. Dia bisa menjual di dalam negeri, bisa juga ke luar negeri. Rumah tangga itu sebagai penyedia faktor produksi. Mereka menawarkan jasanya itu di dalam pasar faktor produksi. Nah, tentu di satu sisi perusahaan akan menggunakan jasa mereka dalam bentuk tenaga kerja yang dibayar dalam bentuk upah atau sewa. Ya. Nah, kemudian pemerintah di sini juga bisa melakukan transfer kepada rumah tangga. Oke. Satu sisi rumah tangga juga akan mengeluarkan pajak kepada pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan namanya government expenditure. Jadi komponen dari pengeluaran pemerintah disebut sebagai government expenditure, sedangkan pengeluaran rumah tangga disebut sebagai private consumption. Nah, sedangkan investasi, tiga unsur inilah akan membentuk ekonomi ya. Jadi nanti ada yang kita kenal seperti consumption, investasi, government expenditure, ekspor impor. Nah, ini kalau semua unsur ini ada disebut sebagai perekonomian terbuka. Ya. Jadi kalau dia misalnya CIG disebut 3 sektor. Kalau 2 sektor saja umumnya bisa jadi C dan I gitu. Ya. Tapi kalau semua masuk C, I, G, dan XM ini disebut 4 sektor. Jadi perekonomian 4 sektor itu masuk perekonomian terbuka. Jadi di situ mempertimbangkan ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu dalam istilah ekonomi sering disebut sebagai rest of the world. Ya. Oke, di sini produser akan melakukan ekspor ke luar negeri, sedangkan dia juga bisa melakukan impor barang dan jasa. Nah, jadi aliran uang itu seperti ini. Ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ya kalau kita lihat hanya 3 sebenarnya ya. Itu ada rumah tangga, ada perusahaan, ya, ada yang namanya government. Ya. 3 ini. Jadi rumah tangga menerima pendapatan dari perusahaan karena bekerja, perusahaan menerima uang karena menjual barangnya kepada rumah tangga, kan gitu. Jadi sebenarnya kan sama ya. Kemudian pemerintah mengutip pajak ya dari perusahaan. Kemudian pemerintah juga melakukan pengurangan publik untuk pengeluaran publik maupun bantuan ataupun transfer kepada rumah tangga. Ya, sederhananya seperti ini ya. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu konteksnya seperti ekonominya ini, tapi karena kita matematika bisnis maka paling tidak kita tahulah seperti apa ya. Oke. Nah, ini satu lagi belum, demand for intermediate input. Nah, maksudnya ini permintaan intermediate input ini, contoh kasus misalnya begini ya. Sederhananya apa yang dimaksud sebagai intermediate input itu, katakan misalnya padi gitu ya. Ini kan padi, produksi padi itu tentu hasilnya beras. Beras itu bisa menghasilkan ya katakan tepung beras. Nah, tepung beras itu kan udah masuk di industri nih ya. Nah, jadi beras di sini intermediate input bagi perusahaan kalau dia perusahaannya itu bergerak di bidang menghasil tepung beras gitu. Jadi bukan final demand ya, bukan produk jadi gitu ya. Oke. Nah, ini seperti gambaran umum dari arus ataupun arus uang di dalam perekonomian ya. Kita lihat apa istilah lain lagi adalah proportional income tax model. Nah, ini formulanya seperti ini. Oke, sedangkan disposable income itu adalah ya, pendapatan dikurang pajak. Atau bisa juga dalam proportional income tax. Jadi kalau proportional income tax itu sebenarnya dia dalam bentuk persen ya. 5% berarti nanti 0,5 gitu. Nah, ini formulanya seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat fungsi linear dari konsumsi.
Nah ini kalau kita lihat modelnya ini sebenarnya kita udah belajar berapa kali ya. Ini ada di kita di garis lurus juga begini, model biaya juga begini. Jadi memang bisa kita terapkan kemana saja gitu. Tergantung kita bicara dalam konteks apa. Kalau kemarin C-nya itu cost ya, kalau sekarang konsumsi. Ya. Samanya juga linear. Oke. Kemudian fungsi konsumsi linear. Nah, ini kalau misalnya no tax, artinya jika tidak dikenakan pajak atau tidak ada pajak misalnya, berarti YD sama dengan Y. Karena YD-nya tadi kan ada pajak ya. Y kurang T, nah seperti ini. Kalau dia nggak ada pajak berarti YD sama dengan Y. Ini penting di makro nanti ya. Biar nanti jangan bingung kapan kita menggunakan Y, kapan kita menggunakan YD. Sedangkan simpanan atau tabungan atau saving ya, itu formulanya YD dikurang dengan C, artinya kemampuan kita untuk membeli yang digambarkan oleh disposable income dikurangi konsumsi, berarti sisanya adalah untuk saving, kira-kira gitu. Oke. Contoh kasus kita lihat dalam suatu perekonomian diasumsikan bahwa fungsi konsumsinya seperti ini. C sama dengan 30 tambah 0,25 YD. Berapakah marginal propensity to consume? Nah, istilah-istilah seperti ini harusnya memang di ekonominya didapat ya. Di sini nanti sekedar kita ini aja lah ya. MPC itu maksudnya kan marginal propensity to consume, keinginan untuk mengkonsumsi ya. Nah, itu yang dipertanyakan. Berarti sebenarnya dia pertanyaan lagi bahwasanya jika disposable income meningkat dari 1.400 menjadi 1.500, berapakah perubahan di dalam konsumsi? Nah, itu MPC tadi sebenarnya turunan pertama dari fungsi konsumsi terhadap Y. Ya, jadi kalau sebenarnya kita tulis DC DYD gitu ya. Nah, ini kan turunan pertama ya. Ini MPC. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Oke, berarti kalau kita sederhanakan, delta C-nya adalah 0,65 kali delta YD. Nah, dia lihat berapa ditanya tadi. Berapa disposable income meningkat dari ya. Jika disposable income meningkat dari 1.400 ke 1.500, berapa perubahan di dalam konsumsi? Berarti yang kita tanya itu delta ya. Dari 1.500 menjadi 1.000, dari 1.400 menjadi 1.500. Ya, kita lihat selanjutnya kita periksa dan hitung tingkat konsumsinya saat YD sama dengan 1.400 dan saat YD sama 1.500. Nah, deltanya itu kita kurangkan aja. Ya, kita masukkan ke dalam fungsi konsumsinya. Berarti kita ketemu pada saat disposable income 1.400, maka konsumsinya sekian. Begitu juga pada saat 1.500 konsumsinya sekian. Sehingga deltanya adalah 65. Jadi ini dia kalau disposable income-nya meningkat dari 1.400 menjadi 1.500, maka perubahan di dalam konsumsi ada sebesar 65. Itu bahas interpretasinya ya. Oke, contoh kedua kita lihat, jika ketahui fungsi konsumsi dalam sebuah perekonomian seperti ini. Ya. Tuliskan persamaan tabungan dalam perekonomian dan gambarkan kurva fungsi konsumsi dan tabungan jika tidak ada pajak. Artinya berarti di situ tidak ada pengenaan pajak, baik itu pajak direct maupun langsung ya. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan, ekspresikan fungsi konsumsi di dalam Y ketika direct taxation dipungut sebesar. Nah, berarti yang kedua itu ada pengenaan pajak. Ya, lump sum tax-nya sebesar 300 dan proportional income tax sebesar 0,4. Oke. Gambarkan dan tambahkan juga kurva fungsi konsumsi tanpa pajak tersebut ke dalam diagram atau kurva yang sudah ada. Artinya nanti kita melihat kurvanya, perbandingannya bagaimana gitu. Apakah dia bergeser atau berotasi gitu ya. Nah, nanti kita lihat setelah kita jawab dulu ini ya. Nah, untuk menjawab itu kita gunakan persamaan simpanan atau tabungan saving ya. Saving tadi kita lihat fungsinya YD kurang C ya, persamaannya. Kita tuliskan YD-nya mana? YD-nya ini. Oke, kita masukkan angkanya. Oke, YD-nya ini, konsumsinya ini.
Kemudian kita sederhanakan. Inilah fungsi tabungannya. Oke, saving ya. Tanpa pajak maka kita menuliskan YD sama dengan Y. Nah itu tadi sebelumnya kita jelaskan ya di depannya. Maka fungsi konsumsi dan tabungannya menjadi berubah seperti ini. Ya, ini untuk fungsi konsumsi, ini untuk fungsi tabungan. Nah kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva akan terlihat seperti berikut. Nah ini dia gambar kurva untuk konsumsi, ini untuk tabungan. Ya. Nah, kita lihat bahasanya kan sederhana nih. Jadi ini marginal propensity to consume ya, ini adalah 0,7. Oke, sedangkan ini marginal propensity to save. Nah, ini kan sering juga orang sebut gitu. MPS ya. Marginal propensity to save, simpan, nabung. Ya. Nah, ini kalau kita baca coba. Kalau di dalam ekonomi sebenarnya kalau konstanta ini kadang nggak berguna, tapi kalau di dalam fungsi ini sangat berguna ya. Oke, artinya apa? Ketika dia tidak memiliki income 0 sebulan ya penghasilan, maka dia akan mengambil tabungannya kan sebanyak 310. Nah di sini, nah gitu ya. Oke. Jadi kenapa? Karena fungsi konsumsinya sekian kan. Artinya kan dia butuh nih, ketika sama juga dengan konsumsi, ketika tabungan katakan misalnya pendapatan dia bulan ini 0, maka mereka wajib mengkonsumsi sebanyak 310. Dari mana diambil? Ya dari tabungan. Nah ini gitu. Oke. Tapi kalau dalam konteks produksi kan nggak bisa. Masa ketika biaya 0 produksi sekian gitu kan nggak bisa ya gitu ya. Jadi dalam fungsi konsumsi konstanta ini sangat diperlukan ya. Itu menggambarkan tabungan kita sebenarnya. Oke. Contoh kedua kalau kita lihat tadi untuk jawaban keduanya, ekspresikan fungsi konsumsi di dalam Y ketika direct taxation dipungut sebesar lump sum tax-nya 300. Nah, berarti kalau lansam tax-nya 300 ya tinggal kita substitusikan YD-nya kan. Nah, ini fungsi konsumsinya kita kembalikan seperti ini. Kemudian kita substitusikan tax-nya 300. Kita dapat seperti ini, maka fungsi konsumsi setelah dikenakan lansam tax seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau proportional income tax? Ya sama aja, kita substitusikan, hanya bentuknya berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau proportional income tax itu angka 0,4 itu ya kita kalikan dengan 0,7 MPS-nya tadi, MPC. MPC-nya kan 0,7 ya, kita kalikan dengan perubahan ini ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat 1 kurang 0,4 itu apa? Ini proporsional tadi, dapatnya 0,6. Baru 0,6 kita kalikan dengan MPC-nya ya. Kita ketemu 0,42. Inilah fungsi konsumsi baru. Artinya penggunaan fungsi konsumsi dengan pengenaan pajak langsung, lansam tax dan proportional tax itu berbeda. Ya. Kalau tanpa pajak digambarkan kurvanya oleh ini yang warna biru, sedangkan ketika dikenakan lansam tax dia sejajar bergeser ya. Ya, dari biru ke hijau seperti ini, dia sejajar. Nah, kemudian sedangkan kalau dia dikenakan income tax atau proportional tax, maka kurvanya berotasi. Tapi semuanya berdampak terhadap penurunan kepada konsumsi kan, semuanya ke bawah gitu ya. Oke, jadi kita udah bisa lihat dampak pajak tadi, baik itu proporsional maupun lansam, itu menyebabkan konsumsi akan tertekan turun gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke agregat demand. Tadi kita udah bahas sedikit tentang apa itu injection maupun withdrawal ya. Injection.
Nah, kalau kita lihat agregat demand ini yang saya gambarkan di sini adalah 4 sektor ya. Tapi nanti dalam kasus itu bisa 2 sektor, bisa 3 sektor, bisa 4 sektor. Kalau dia lengkap seperti ini disebut perekonomian dalam 4 sektor ya. Kalau dia nanti satu, ya satu sektor. Kalau dua, ini dua gitu. Nah, XM itu sektor keempat. Ini yang kalau dia ada ekspor impor di dalamnya berarti kita sudah katakanlah ekonomi terbuka ya. Kenapa? Karena di dalamnya sudah mengandung unsur perdagangan, trade. Oke. Nah, government budget atau analisis anggaran pemerintah itu T dikurang G. Kalau T itu lebih besar dari G, ini disebut sebagai surplus. Tapi sebaliknya, kalau T lebih kecil dari G, maka dia defisit. Artinya, jika penerimaan pajak lebih besar dibanding dengan pengeluaran pemerintah, ya maka pemerintah mengalami surplus. Sebaliknya, jika penerimaan pajak lebih kecil dibanding dengan pengeluaran pemerintah, artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak, maka pemerintah akan mengalami defisit. Kapan seimbang? Apabila pengeluaran sama dengan penerimaan. Oke. Sedangkan di sektor finansial kalau kita lihat saving sama dengan investasi atau saving sama dengan investasi. Ya. Sedangkan di foreign trade surplus ini maksudnya sebenarnya neraca perdagangan ya, X kurang M. Kalau dia seimbang berarti ya ekspor sama dengan impor. Tapi kalau dia defisit ya berarti impor kita lebih besar dibanding ekspor. Kalau surplus berarti ekspor kita lebih besar dari impor. Gitu-gitu aja ya. Oke. Nah, jadi ini formulanya harus diingat karena memang itu konsepnya, makanya butuh notasi tadi ya, keseragaman. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Asumsikan perekonomian tidak ada direct taxation. Ya. Jadi dan government expenditure, artinya di sini diasumsikan ada sebuah perekonomian yang tidak dikenai pajak langsung maupun tidak ada pengeluaran pemerintah. Nah, persamaan konsumsinya seperti ini. Nah, ingat Y-nya di sini tidak mengandung YD kan? Kenapa? Karena memang tidak ada government expenditure, gitu ya. Dan persamaan impornya adalah ini. Oke. Nah, jika Y sama dengan 500 dan I 440, maaf, X-nya 85, tentukanlah nilai konsumsi, tabungan, impor. Apakah perdagangan terjadi surplus dan tunjukkan bahwasanya W sama dengan J. Artinya injection dengan pengeluaran sama, masukan sama pengeluaran sama ya, atau injection dengan withdrawal ya. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan cara substitusikan Y 500 karena kan dia tanya jika Y tadi ya ke persamaan fungsi konsumsi. Nah, ini fungsi konsumsinya kita ganti Y-nya 500 maka dapatnya 450. Artinya konsumsinya adalah 450. Karena tidak ada pajak maka kita tuliskan S sama dengan Y kurang C sehingga menghasilkan savingnya adalah 50. Nah, dengan menggunakan fungsi import dan dengan mensubstitusikan Y sehingga kita dapat menghasilkan impornya sebesar ini ya, yaitu 75. Ya, berarti di situ kalau kita lihat konsumsinya 450 ya. Tabungannya 50, impor kita sebanyak 75. Nah, kita periksa apakah nilai W sama dengan J. Nah, kita lihat W tadi komponennya apa? S tambah M tambah T. Tapi karena T nggak ada maka tinggal S tambah M saja kan, 125. J-nya berapa? Nah, J-nya berarti sama dengan I tambah X. I-nya berapa? I-nya di situ tambah X. Ya, I-nya kita dapat juga 40, sedangkan ekspornya adalah 85. Ya, berarti kita mengetahui J-nya juga 125. Berarti di situ kita tuliskan J sama dengan W. Artinya injection dengan withdrawal-nya sama. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengidentifikasi keseimbangan pendapatan dalam sebuah kurva.
ya, dengan mengacu kepada agregat demand tadi, ya. Sebenarnya agregat demand itu sama dengan kita menuliskan pendapatan seperti ini. Nah, komponennya sama ya. Oke. Nah, kapan nanti kedua ini seimbang? Apabila mereka berpotongan di sini. Nah, ini disebut sebagai AD sama dengan Y gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan keseimbangannya? Ini tahapannya. Ya, kondisi keseimbangannya ditentukan dulu. Persamaan agregatnya seperti ini, substitusikan komponen-komponen yang menghasilkan nilai Y dan sederhanakan. Intinya mah kalau ada soalnya mah mudah lah ini ya. Kemudian nanti proses penyelesaiannya ya pasti dengan substitusi ya. Nanti kita akan ketemu nilai bahwasanya Y sama dengan D. Ini yang disebut sebagai kondisi keseimbangan. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Kita lihat di dalam Keynesian cross model ya. Keynesian cross model, nah, sederhananya seperti ini kita buat ya. Contoh, suatu perekonomian ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, ini persamaan konsumsinya. Oke, ini persamaan nilai pajaknya 72, investasi 120, dan government expenditure-nya adalah 80. Pertanyaannya, carilah keseimbangan pendapatan dan periksa hasilnya menggunakan kurva. Apakah injection sama dengan withdrawal? Oke, pertama kita buat jawabannya. Nah, kondisi keseimbangan makroekonomi tadi setelah kita sepakati kan Y sama dengan AD ya. Oke. Nah, seperti titik ini ya. Karena ekspor tidak ada sehingga kita menuliskan, berarti kalau ekspor nggak ada M nggak ada kan, berarti dia 3 sektor ini. Nah, ini berarti 3 sektor. Kenapa 3 sektor? Karena ada C, I, dan G. Oke. Fungsi disposable income-nya tadi udah dituliskan ya, seperti ini. D tadi kan kita harus ingat Y kurang T kan. Jadi Y kurang T, T-nya berapa? 72, tinggal substitusikan. Kemudian substitusikan disposable income ke dalam fungsi konsumsi seperti ini. Oke, ini fungsi konsumsinya. Kita substitusikan disposable income ini kan udah dapat nih. Y kurang 72 kan? Ya ini. Oke, berarti kita peroleh konsumsi baru seperti ini. Oke. Kemudian substitusikan ke persamaan agregat demand. Ya, nah berarti agregat demand tadi kan AD CIG kan? Seperti ini. Ya, berarti AD CIG. C-nya berapa? C-nya kita lihat di situ. Ini kan C-nya itu fungsi konsumsinya kan ini. Ya, ini kan fungsi konsumsinya ya. C kan, ini apa? 120 ini I, yang ini. Sedangkan 80-nya adalah G, government expenditure. Berarti fungsi agregat demand-nya seperti ini. Oke. 662 tambah 0,75 Y. Kondisi keseimbangan diperoleh pada saat Y sama dengan AD kan? Ya. Ketika kita memperoleh Y sama dengan AD, maka kita dapat seperti ini. Maka Y-nya menjadi 2648. Dalam kurva akan kita lihat seperti ini. Nah, ini dia AD-nya sama ya, ini Y-nya, ini fungsi agregat demand-nya. Oke. Nah, berikutnya keseimbangannya udah ketemu ya, di dalam kurva yang sama kita gambarkan. Apakah J sama dengan W? Nah, di sini kan terakhir tadi pertanyaan dia kan. J tadi injection, W-nya withdrawal, ya. Kita gambarkan. Nah, kita evaluasi lagi apakah J sama dengan W. Jadi kita tinggal masukkan. J-nya tadi kan ada 3 ya, I plus G dan X. Tapi di sini ekspor nggak ada, berarti I tambah G aja. Berarti dia dapat J-nya 200. Sedangkan W-nya adalah S tambah T. Ya. S-nya kita gunakan persamaan tabungan. Tabungan tadi kan disposable income dikurang consumption ya. Jadi sekarang kita dapatnya ini, kita evaluasi hasilnya. Kemudian kita dapat setelah kita substitusikan ke fungsi konsumsi ini, kita peroleh nilainya 2448. Sehingga tabungan menjadi ya, tabungan tadi nih ya, YD dikurang C kan. YD-nya tadi kita dapat berapa ini? 2575. Ini dia dikurang dengan C konsumsinya, berarti sisanya adalah 128. Dan nilai W-nya kita jumlahkan lagi, S tambah T, S-nya 128,
T-nya adalah 72. Nah ini. Oke. Maka kita peroleh W-nya 200. Artinya ini menunjukkan ya W sama dengan J. Oke. Nah ini dari mana kita tahu? Nah ini legendnya tadi kan ini ya. Nah ini sama ya. Artinya injection dan withdrawal-nya sama. Nah, terakhir yang kita lihat adalah tentang analisis SLM. Nah, ini sangat populer ya dibahas di dalam model-model makroekonomi ya. Nah, untuk memulainya kita akan pahami sedikit tentang konsep ekonominya dan variabel-variabel apa saja yang menjadi kata-kata kunci di dalam SLM. Ya. Jadi, model sekarang kita akan kembangkan ke dalam model pasar uang. Ya. Pasar uang itu nanti sebenarnya itu adalah yang berkaitan dengan LM. Ya. Sedangkan di dalam model pasar uang itu salah satu yang menjadi variabel pentingnya adalah tingkat suku bunga. Ya. Oke, nah kemudian kita akan melihat nanti bagaimana permintaan uang, ya, money for demand yang kita simbolkan MD tadi yang tergantung atau fungsinya terhadap pendapatan, suku bunga dan harga. Jadi 3 variabel itu menjadi variabel kunci dalam SLM. Ya. Sedangkan penawaran uang ditentukan oleh bank sentral. Biasanya kalau di Indonesia itu Bank Indonesia lah ya. Dalam hal ini kita asumsikan nanti sebagai exogenous. Ya. Ada juga nanti istilah lain disebut sebagai autonomous gitu ya. Nah keseimbangan dalam pasar uang itu terjadi pada saat money demand sama dengan money supply. Artinya jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta untuk komoditas uang. Saya sebut uang itu memang sebagai komoditas ya, karena uang itu bernilai gitu ya. Jadi keseimbangannya terjadi pada saat MS sama dengan MD pada tingkat suku bunga tertentu. Ya. Kita akan bisa melihat nanti bagaimana variasi real aggregate income Y dan tingkat suku bunga di dalam pasar uang dalam kurva atau pada titik keseimbangan kurva LM. Nah, untuk memahaminya bagaimana menghasilkan kurva LM, pertama kita asumsikan misalnya permintaan uang seperti ini. Oke. Di mana Y adalah real aggregate income atau aggregate income ya, Y ya. Sedangkan R adalah rate of interest, artinya suku bunga. Penawaran uang adalah 4.282. Tentukanlah kurva LM. Nah, ini dia langsung dia minta kurva LM ya. Solusinya keseimbangan pasarnya uang adalah MD sama dengan MS. Nah, berarti tinggal kita samakan aja. Nah, kalau matematik kan cuma gitu ya. Kita samakan di sini. Kita samakan baru kita pecahkan nilainya. Maksudnya sederhanakan untuk menghasilkan nilai Y. Berarti Y-nya kita temukan dengan penyederhanaan seperti ini. Ya. Y sama dengan 40 tambah 2000 R. Ini merupakan persamaan LM. Bagaimana dengan persamaan IS? Nah, IS itu umumnya disebut sebagai pasar barang. Ya, jadi LM pasar uang, IS pasar barang. Feature dari pasar barang di sini, ya, di situ ada kita lihat nanti agregat income dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, dalam model feature apa ciri khas modelnya ya. Nah, dalam model sederhana dituliskan investasi fungsi dari suku bunga. Ya. Lebih kompleks di dalam model-model lain dapat dituliskan bahwasanya konsumsi dan investasi merupakan fungsi dari income dan tingkat suku bunga dua dia Y dan R. Nah, di sini ada satu teoritisnya. Ketika pendapatan atau R turun akan menyebabkan konsumsi dan investasi jadi naik. Logikanya begini. Kalau suku bunga turun, maka kita akan lebih oriented pada investasi dibanding dengan menabung karena suku bunganya rendah gitu. Ya. Sebaliknya kalau kita punya income yang lebih tinggi, ya, maka kita akan menyebabkan konsumsi kita
maupun investasi kita akan meningkat. Ini hipotesisnya. Ya. Jadi di dalam ISLM kita akan memasukkan R sebagai feature-nya, ya, atau ciri khas dari modelnya, untuk menentukan kemungkinan keseimbangan pasar barang dan juga nanti termasuk sebenarnya pasar uang. Ya. Kita akan menghasilkan persamaan IS yang menunjukkan kombinasi interest rate dan agregat demand atau output. Nah, untuk menentukan kurva IS, kita buat contoh, asumsikan persamaan konsumsinya adalah seperti ini, oke, dan investasi sebesar persamaannya seperti ini. Tentu carilah keseimbangan pasar barang dan tuliskan persamaan kurva IS. Solusinya pertama, kita kembali lagi kepada konsep keseimbangannya, di mana Y sama dengan agregat demand, di mana AD di sini dua sektor tadi ya, C plus I saja. Berarti agregat demand yang kita peroleh fungsinya adalah seperti ini ya, setelah kita masukkan angkanya. Nah, kita modifikasi persamaan ini karena di sini kan Y sama dengan AD, kita ganti misalnya Y-nya ini. Ya, kita dapat seperti ini, hanya merubah AD jadi Y. Ya, kita sederhanakan Y ini untuk memecahkan persamaan. Tujuannya tadi memodifikasi Y ini adalah untuk menghasilkan berapa atau memecahkan solusi untuk Y. Y-nya kita peroleh 5.600 dikurang 5.000 R. Ini merupakan persamaan dari kurva IS. Oke, kalau kita rangkum IR itu digambarkan dalam sebuah kurva, kita akan bisa lihat seperti ini. Ya, sebelumnya tadi kita telah memiliki persamaan IS, kemudian persamaan LM seperti ini, persamaan IS seperti ini. Oke, sekarang kita cari keseimbangannya. Kalau cari keseimbangan berarti membentuk, ya sama aja ya, model kemarin. Kita samakan IS dan LM, maka kita peroleh suku bunganya sebesar 0,08. Kalau sebelumnya kan kita samakan apa? Supply demand untuk menghasilkan P. Kalau ini kita samakan money supply dengan money demand untuk menghasilkan R. Gitu, ya. Nah, kita substitusikan R ke persamaan LM, maka kita peroleh pendapatan kita sebesar 5.200. Nah, inilah titik keseimbangannya, ya. Dengan demikian kita bisa menuliskan titik keseimbangan menjadi ini. Yang kita tulis apa dulu? Ingat, horizontal dulu baru vertikalnya. Vertikalnya berarti ini menunjukkan suku bunga, berarti di sini R ya. Ini menunjukkan adalah Y. Oke. Nah, kita gambarkan dalam kurva seperti ini. Inilah keseimbangan makroekonomi dalam ISLM, analisis ISLM. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk menentukan keseimbangan dalam ISLM. Berikutnya kita lihat lagi. Misalnya asumsikan kenaikan investasi. Nah, artinya di sini diasumsikan terjadi kenaikan investasi atau yang kita sebut sebagai autonomous sebesar 25,2 sehingga akan merubah fungsi investasi menjadi seperti ini. Oke. Nah, carilah keseimbangan baru pasar barang dan gambarkan perubahannya. Nah, sama dengan proses yang sama seperti tadi, kita samakan lagi Y sama dengan AD. Berarti kita substitusikan lagi nilai fungsi konsumsi barunya dan investasinya ya, kita peroleh AD-nya seperti ini. Oke, agregat demand. Kita modifikasi lagi AD jadi Y sehingga kita pecahkan nilai Y-nya. Oke. Nilai Y akan menghasilkan persamaan seperti ini. Oke. Nah, ini persamaan kurva IS yang baru. Kenapa? Karena tadi ada investasi yang naik sebesar 25,2. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi berapa perubahannya. Nah, seperti ini. Dengan proses yang sama kita akan menghasilkan keseimbangan ISLM baru ya. Keseimbangannya yaitu dengan nilai berapa? Tingkat suku bunga sebesar 0,1. Artinya apa? Dengan kenaikan investasi sebesar itu ya. Oke. 25,2 akan menyebabkan suku bunga juga akan naik sebesar 0,1. Nah, untuk mencari berapa jumlah uang atau untuk mencari nilai pendapatannya, kita substitusikan R. Nilai R itu atau suku bunga itu ke dalam persamaan LM. Kita akan peroleh nih, nilainya Y-nya sebesar 5240. Keseimbangan ekonomi barunya adalah kita tulis seperti ini. Oke.
Nah, kalau kita gambarkan ke kurva berarti yang bergeser itu apa? Kurva IS ya. IS kalau kita lihat seperti ini. Tuh, ya. Jadi kita gambarkan keseimbangan baru ya. Artinya E1 ke E2 perubahan keseimbangan barunya. Oke, yang menggeser kurva IS1 ke IS2. Itu suku bunga meningkat menjadi 0,1 dengan income sebesar 5240. Di sini sebenarnya 5240 ya. 5240. Oke. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.